Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami mau belajar, mendengar firman, merenungkannya dan memikirkannya agar firman yang kami tahu, kami mengerti, dapat kami lakukan. Tolong kami ya Bapa, dan damai sejahtera Kristuslah yang memerintah hati dan pikiran kami. Dalam namamu kami berdoa, amin. Biasanya cerita atau kisah Natal kita baca dari Injil Matius dan Injil Lukas, baik berkaitan dengan para gembala dan orang Majus. Dan secara teologis biasanya kisah Natal itu dikaitkan dengan firman menjadi manusia. Tetapi seringkali kita melupakan apa sesungguhnya yang menjadi misi anak Allah datang inkarnasi menjadi manusia. Orang-orang di sekitarnya bisa jadi hanya mengetahui bahwa Mesias akan datang, akan hadir ke bumi ini. Tetapi Mesias yang dari Allah itu sewajarnya bagi mereka membuat kemerdekaan, kesejahteraan, dan hidup berkelimpahan. Tetapi kenyataannya dari kisah di Matius maupun Lukas, kita membaca bahwa Yesus dilahirkan di sebuah rumah yang ada kandangnya dan dibaringkan di palungan tempat makanan hewan peliharaan pemilik rumah yang ada kandangnya itu. Karena memang sudah menjadi tradisi bahwa rumah-rumah orang di Bethlehem, setidak-tidaknya di wilayah Yehuda, bahwa mereka kalau punya peliharaan ada kandang. Dan hewan peliharaan itu, kandangnya itu menyatu dengan rumah tinggal. Bisa jadi karena mempersiapkan korban-korban persembahan kepada Tuhan, sehingga mereka memilah domba mana yang nantinya akan dibawa ke bait Allah untuk ibadah. Tetapi sebaliknya, situasi dan kondisi itu lumrah dan biasa saja. Nah, pada momen di mana orang Romawi khususnya, kerajaan Romawi memberikan perintah untuk sensus penduduk. Tidak ada satu rencana dari Yusuf Maria lahirkan Yesus di kota nenek moyangnya, di kota asalnya Yusuf Maria, yaitu di Bethlehem. Karena mereka sudah tinggal di Nazaret. Padahal suku etnisnya adalah Yehuda, dari keturunan Yakub. Yehuda biasanya di daerah selatan, yaitu Yerusalem, Bethlehem, dan sekitarnya. Sementara Yusuf Maria sudah di Nazaret, dekat daerah wilayah Galilea. Nah, ketika diperintahkan, mereka kembali untuk mendaftarkan diri. Saya asalnya dari sini. Dan kemudian ternyata tepat waktunya Yesus dilahirkan. Tetapi tidak ada penginapan memang. Orang-orang yang diaspora yang ada di luar Bethlehem, keturunan Daud atau keturunan Yehuda itu kembali semua. Jadi penuhlah kota itu dengan orang-orang yang menginap dari luar dan orang-orang yang berada di sekitar situ. Yusuf Maria tidak mendapati tempat. Wajar kalau mereka bisa jadi dari satu pintu ke pintu lain untuk mengetuk. Apakah hanya Yusuf Maria yang mengalami hal seperti itu? Tidak ada yang tahu. Tetapi kalau dikatakan bahwa penginapan penuh, bisa jadi ada rumah-rumah juga yang disinggahi atau ditinggali oleh perantau-perantau dari tempat lain, keturunan Yehuda. Dan memang pada waktu terjadi genap waktunya, lahirlah Yesus di sebuah kandang, dilahirkan Maria, karena Maria memang sudah mengandung dari Roh Kudus. Nah, kisah itu begitu dramatis, begitu syahdu, apalagi ditambah dengan malam gelap, datangnya malaikat memberitahu, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Bahkan para gembala itu datang mengunjungi. Bagaimana para gembala itu tahu bahwa di rumah itu, di kandang itulah Yesus dilahirkan, tidak ditulis oleh Lukas. Tapi yang pasti, gembala-gembala itu berjumpa dengan bayi Yesus dan Yusuf Maria. Bahkan menceritakan kembali apa yang didengarnya dari para malaikat. Yang mengherankan adalah orang Majus di timur, bukan orang Israel, bukan orang Yehuda. Entah karena sebuah konsep tentang perbintangan, sehingga melihat bintangnya di timur itu membuat mereka tertarik datang ke Bethlehem. Dan biasanya orang membuat kisah Yesus bertemu atau orang Majus bertemu Yesus itu masih di kandang kambing domba, padahal sudah tidak di situ lagi.
Matius dengan jeli mengatakan bahwa orang Majus bertemu Yesus di rumah. Jadi sudah bergeser dari kandang ke rumah. Apakah di rumahnya yang telah memberikan kandang atau di rumah yang lain? Tidak ada catatan. Diperkirakan orang Majus itu datang dari timur ke Bethlehem itu kurang lebih setahun lebih lah, 2 tahunan sekitar itu. Itu sebabnya dia konfirmasi dulu ke Herodes, ke ahli Taurat. Justru dengan mengkonfirmasi itu, Herodes punya keputusan. Semua bayi usia 2 tahun ke bawah dibunuh. Terutama bayi laki-laki. Karena memang konstruksi berpikir sosial di sana bahwa perempuan tidak mungkin jadi pemimpin. Jadi bayi perempuan aman lah di sana. Bayi laki-laki. Nah, itu setting yang ditulis oleh Matius dan Lukas di dalam berita Injil, berita kabar baik. Yang kita baca, kita yakini itu adalah firman Tuhan. Beda dengan Markus, penulis Injil juga. Markus tidak menjelaskan, menceritakan tentang kelahiran Yesus. Markus langsung masuk ke dalam awal mula pelayanan Yesus setelah usia 30 tahun. Jadi beda ya, kalau kita mau berbanding itu memang agak berbeda. Demikian juga Rasul Yohanes tidak menulis kisah kelahiran Yesus. Tapi yang menarik, Rasul Yohanes menulis sebuah pemikiran teologis. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14 Injil Yohanes pasal 1 itu dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Haunya bagaimana bisa jadi manusia dan siapa yang mengerjakan itu tidak dijelaskan oleh Injil Yohanes. Yang menjelaskan itu Matius. Yang mengkonfirmasi bahwa memang ada kelahiran itu Lukas. Tetapi Markus tidak menjelaskan itu. Nah, ini adalah 4 Injil yang menjelaskan atau menggambarkan atau menuliskan Yesus Kristus yang inkarnasi, yang melayani dan mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, menampakkan diri naik ke surga. Sementara kalau kita baca surat Paulus, ada hal yang menarik dari surat Paulus yang berkaitan dengan kelahiran Yesus. Di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan 6, dikatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kisah kelahiran Yesus, Natal, itu tidak ditulis seperti Matius, Lukas, juga tidak dijelaskan secara teologis oleh Rasul seperti Rasul Yohanes. Paulus mengaitkan dengan penggenapan rencana nubuat kedatangan anaknya. Hal yang menarik di ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya. Ini kalimat pendek sekali, proposisi yang singkat sekali, genap waktunya. Menggambarkan bahwa rencana kekal Allah di dalam sejarah manusia, khususnya dalam sejarah penebusan, berkaitan dengan kehadiran anak Allah. Genap waktunya. Jadi ada momen yang tidak biasa menjadi bagian penting di dalam kronologis manusia. Genap waktunya. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau Rasul Paulus memiliki sebuah pengertian yang mendasar, genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah, ini menjadi hal yang sangat esensial. Allah mengutus anaknya. Berbeda dengan apa yang dikatakan Matius, Lukas, Yohanes. Tetapi menjadi penting karena di sini kata yang saya mau tekankan adalah kata anaknya. Jadi keanakan Yesus itu bukan bagian daripada pengakuan kemanusiaan saya dan kita sekalian, maka kita sebut Yesus anak Allah. Tapi keanakan Yesus itu ada padanya di dalam kekekalan. Allah mengutus anaknya, sama persis dengan pengertian yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali anaknya yang tunggal yang ada di pangkuan Bapa. Jadi terminologi anaknya itu menjadi terminologi istilah yang sangat esensial di dalam Natal. Mengapa? Karena Paulus mengatakan anaknya yang tunggal itu, anak yang diutus itu lahir dari seorang perempuan. Langsung ada paradoks. Anak Allah berarti dia setara sehakikat dengan Allah. Sang firman, logos, roh adanya. Tapi dilahirkan oleh seorang perempuan. Ini, kalau kita baca satu bagian ini, tanpa mengkonfirmasi dengan kitab dan penjelasan para rasul yang lain dan penulis yang lain, maka kita akan mengatakan ini kontradiksi. Anak Allah, diutus oleh Allah, setara sehakikat dengan Allah, kemudian dilahirkan oleh perempuan. Wajar seseorang dilahirkan oleh perempuan. Saya, saudara sekalian, Bapak Ibu, dilahirkan oleh perempuan. Sekalipun itu bayi tabung, tetap dilahirkan oleh perempuan. Jadi apa yang istimewa di sana? Kalimat ini. Yang istimewa adalah yang lahir itu anak Allah. Yang dilahirkan oleh perempuan itu. Perempuan kan adalah mewakili manusia terbatas, dan dia memang ditentukan oleh Tuhan sebagai ibu yang melahirkan anak-anak manusia. Tapi saat yang sama, yang dilahirkan oleh perempuan itu adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa. Ini namanya paradoks. Jadi kalau ada di pihak lain yang nggak terima, bahkan selalu mendengungkan, menggaungkan begini. Masakan orang yang dilahirkan seorang perempuan dan manusia adanya, kalian sembah-sembah. Kalian sembah-sembah, hai orang Kristen. Kita tidak menyembah kemanusiaan. Memang tidak boleh. Anak Allah dilahirkan, berarti anak Allah inkarnasi menjadi manusia. Ini adalah sebuah pemahaman yang mendasar yang dikatakan Paulus, menggabungkan, mengkristalkan pemikiran tentang who is Jesus yang diceritakan, yang dikisahkan, dituliskan oleh Matius, Lukas, Yohanes. Jadi Natal itu mesti kita pahami di sana, bukan sekedar ini manusia yang istimewa saja, tapi dia anak Allah. Jadi ada paradoks keilahian dan kemanusiaan dalam satu kalimat. Ini kepiawaian yang dipimpin, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus untuk Paulus menuliskan firman ini. Dan yang takluk kepada hukum Taurat, ayat 5 menjadi kunci. Ia diutus untuk menebus mereka. Jadi kelahiran Yesus, Natal itu berarti penebusan. Ini yang jarang sekali dikhotbahkan. Natal itu berarti penebusan, karena dari sana mulai ada rangkaian pelayanan Yesus, kehidupan Yesus, sampai kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, kedatangannya. Mulai dari rangkaian itu, Allah mengutus Yesus untuk menebus. Menebus itu berarti ada pendamaian, ada rekonsiliasi, ada sebuah penerimaan saya menjadi anak Allah, pengampunan, belas kasihan di sana, menebus di situ. Dan ini menjadi hal yang sangat penting dalam Natal. Ketika saya dan saudara ketemu nanti dengan keluarga, suasana Natal itu adalah suasana menebus. Kan datang berjumpa, mengucapkan selamat Natal, bertemu, bersilaturahmi, ngobrol dengan keluarga, dengan saudara, bahkan di antara kolega dan teman. Selamat Natal. Sebenarnya ketika kita mengucapkan itu berarti kita sedang menebus. Menebus berarti ada pendamaian di sana. Ada upaya rekonsiliasi, ada upaya untuk kita mau berdamai dengan orang lain. Itu kedatangan Tuhan. Jadi Natal itu adalah untuk membawa yang tidak berdamai menjadi berdamai, terutama hubungan kita dengan Tuhan Allah. Pancaran atau implementasi atau penjelasan pengertian bahwa saya itu merayakan Natal adalah saya benar-benar melakukan satu tindakan penebusan, berjumpa dengan orang, berjumpa dengan siapapun untuk berdamai. Itu sebabnya malaikat mengatakan segala kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi di antara yang berkenan, karena tidak semua orang bisa mengadakan damai. Tidak bisa. Orang bisa saja dengan lafal, dengan fasih, dengan habitnya mengucapkan selamat Natal ya, tapi sudah berdamai nggak dia? Karena tujuan Tuhan kehadirannya adalah menebus, sehingga kita menjadi anak Allah, kita dijadikan anak Allah. Apakah Rasul Paulus hanya menjelaskan itu saja di dalam 14 suratnya tentang kelahiran Yesus? Jawabannya tidak. Ada satu bagian lagi yang sudah kita pernah dengar, yaitu Filipi 2 ayat yang
ke-6 dan ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah telah menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus ketika diadili oleh Pilatus, ditanya, "Engkaukah raja? Untuk itulah aku lahir." Ini menjadi sesuatu yang terkoneksi dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Untuk itulah aku lahir. Bahkan kalau kita membaca bagian itu, kita tahu bahwa apa yang disampaikan Paulus itu bukan berasal dari pemikirannya, tetapi dari Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepadanya. Karena itu, bagaimana kita memahami ketika kelahiran itu betul-betul menunjukkan pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Di dalam Yohanes 18 ayat 37, demikian firman Tuhan, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Untuk itulah aku lahir." Jadi Natal adalah kesaksian, bukan sekedar menampilkan sebuah puji-pujian yang menarik ya, dengan drama-drama yang hebat. Saya membaca dan menonton beberapa klip-klip video tentang perayaan Natal. Mulai dari yang sangat menarik, pergi ke rumah-rumah sakit, ada choir-choir, paduan-paduan suara kecil untuk memberikan support kepada pasien. Juga ada orang-orang yang bersedia menampilkan lagu-lagu Natal di mall, di tempat-tempat umum, bahkan di kolong jembatan, dan membawa hadiah-hadiah Natal kepada orang-orang yang ada di panti, baik itu anak-anak maupun lansia. Banyak lagi kisah tentang Natal. Menyatakan apa? Untuk menyatakan kesaksian. Di sini Rasul Paulus memberikan kepada kita gambaran tentang Natal yang sesungguhnya juga adalah memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Jadi kalau kita Natalan berarti bagaimana Kristus itu mau dan rela membatasi dirinya yang tak terbatas, menjadi manusia dan hidup di antara manusia yang berdosa. Kerelaan dan kemauan yang datangnya dari dirinya Allah itu pikiran dan perasaannya. Jadi Natal itu adalah bagaimana kita terkoneksi dengan pikiran dan perasaan Yesus. Terkoneksi dengan pikiran dan perasaan Yesus, mau merendahkan hati, mau rela berkorban, mau memberi. Bahkan dikatakan di sini yang paling esensial dari pengorbanan itu adalah mati di atas kayu salib. Kematian Yesus bukan karena ditusuk lambungnya, dipaku tangannya, kakinya, dimahkota duri. Tidak hanya karena itu. Kematian Yesus mengatakan, "Aku menyerahkan nyawaku padamu ya Bapa." Dari kelahiran sampai kematian, cuma satu kata kuncinya, untuk menebus saya dan saudara sekalian, Bapak Ibu. Apa yang perlu kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu kerelaan berkorban. Berapa banyak yang kita punya dari THR yang sudah habis mungkin sebagian, atau sudah tidak lagi ada di deposito kita THR-nya. Berapa rupiah yang kita mau bagi kepada orang lain yang kita tidak kenal? Bukan sebagai apresiasi, tapi sebagai kerelaan berkorban bagi orang lain. Masih ada waktu untuk berbagi. Kerendahan hati itu saya ilustrasikan seperti ini. Saya seorang yang memiliki otoritas, kuasa dan kekuatan. Saya seorang yang memiliki otoritas, kuasa dan kekuatan. Dan saya bisa mengatur, mengendalikan, bahkan sesuka hati saya punya otoritas itu. Tetapi karena saya belajar merendahkan hati, belajar untuk melayani orang, maka ketika bertemu dengan orang yang lemah, yang tak berdaya, yang tidak dianggap manusia oleh manusia lain, maka saya mendatangi, menjumpai, merangkul, lalu menganggap dia adalah saudaraku, sahabatku. Itu adalah sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Itu semangat inkarnasi. Itu prinsip kenosis, mengosongkan diri. Jadi
Inkarnasi bukan di tataran kognitif, bukan di konsep historis yang tadi saya sudah jelaskan, atau prinsip-prinsip teologis secara ortodoksi, kognitif, dogmatika, tidak. Hal yang paling esensial adalah dia datang. Yang tak terbatas mau jadi terbatas. Ada di antara manusia, Immanuel. Seperti tadi saya katakan, saya datang sebagai orang yang sebenarnya punya otoritas. Saya tidak kehilangan otoritas, saya tidak kekurangan otoritas, saya tidak akan meninggalkan otoritas saya. Tapi ketika ketemu orang lemah, ketemu orang-orang yang susah, ketemu orang-orang yang dipinggirkan, ketemu orang-orang yang tidak berdaya, saya datang menyapa mereka, tinggal bersama mereka, hidup bersama mereka, sampai mereka tahu dan sadar bahwa mereka adalah manusia yang patut dihargai oleh diri mereka dan orang lain. Memanusiakan manusia lain, itu kata kuncinya. Jadi Natal itu memanusiakan manusia lain. Mengapa para gembala yang diberitahu malaikat, bukan orang-orang ahli Taurat? Mengapa bukan raja-raja dan orang-orang cerdas cendekiawan yang diberitahu oleh para malaikat, tapi para gembala? Mengapa? Itu kan suatu tempelak bagi setiap zaman, bahwa Tuhan mau sampai segitunya datang. Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang diberi pendidikan, punya uang, punya kedudukan. Mau nggak itu, tetap kita punya, nggak hilang. Datengin mereka yang membutuhkan, mereka yang tidak dimanusiakan, mereka yang tidak diperlakukan keadilan. Berani nggak berkorban sampai mati, martir? Itulah semangat misionari. Mau seperti itu. Pikiran perasaan seperti itu adalah pikiran perasaan Kristus di dalam Natal. Kalau bayi itu di palungan, para gembala itu, kalau bayi itu bisa ngomong, bilang gini, sebenarnya yang nyuruh malaikat itu datang itu saya. Sebenarnya yang membuat kamu tahu di mana saya ada sekarang dibaringkan itu saya. Tapi kan nggak bicara begitu. Silent is gold dalam konteks itu. Silent is gold. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara dalam Kristus, ayo kita terapkan itu. Saya sudah jelaskan perbandingan, konsep, pemikiran, sampai kepada tataran practical life-nya. Natal, kita kerjakan bagian kita. Jumpai orang-orang yang perlu dijumpai. Nggak usah pertimbangkan ini dan itu. Para gembala nggak pertimbangkan nanti kambing dombanya siapa yang jaga ya. Khawatir dicuri nggak? Bisa khawatir. Mereka kan tinggalkan kambing domba, nggak mungkin mereka itu bawa kambing domba yang dipeliharanya lalu datang ke kandang domba kambing orang lain. Nggak mungkin. Mereka datang meninggalkan itu prioritas kepada Kristus. Mari tinggalkan kesenangan kita. Natal bukan hura-hura, bukan senang-senang, tapi rela berbaur dengan orang lain, memanusiakan manusia. Semangat itu tidak berhenti hanya tanggal 25 Desember. Semangat itu terus berlangsung sampai. Itu sebabnya begitu diminta untuk kita berbagi pelayanan, berbagi kasih, nggak usah tunda. Jangan tunda hal baik yang Tuhan perintahkan. Tundalah atau sangkalilah hal buruk yang dunia tawarkan. Bukan tunda ya, kalau hal buruk tolak. Tapi kalau hal baik jangan tunda. Kalau hari ini hati Bapak, Ibu, Saudara bergerak hatinya, pikirkan 1-2 orang untuk berbagi dengan mereka, memanusiakan manusia, memanusiakan mereka. Entah sedang di rumah sakit, entah sedang di rumah, dan entah sedang menunggu telepon atau hubungan denganmu. Mari kita lakukan itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memaknai Natal yang lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan pikiran dan perasaan Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran dari kisah Natal yang sudah ditulis oleh Matius, Lukas, yang sudah dipaparkan secara pemikiran oleh Rasul Yohanes dan Rasul Paulus. Kami mohon kiranya kami memaknai Natal bukan sekedar kami merayakan dan menikmati berkat-Mu sebagai orang-orang yang Kau cintai, tapi ajar kami seperti pikiran dan perasaan Kristus yang rela dan mau untuk berbagi kasih dengan orang lain, rela dan mau untuk berkorban bagi sesama, memanusiakan manusia dan menegakkan rasa belas asih kepada banyak orang di sekitar kami. Dalam suasana dan nuansa Natal yang kami sedang hadapi dan kami sedang nikmati, kami bagikan kepada orang lain. Dengan segala keterbatasan kelemahan kami, kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.